Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Hayun Alisa, yang kedua Salma Aprilia Damayanti, yang ketiga Anissa Aminatun, dan yang keempat Sri Wilujeng. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai konsep dasar bisnis Islam dan sistem perekonomian. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu bisnis Islam. Jadi secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar bashi yang artinya sibuk dalam mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan secara etimologi, bisnis mempunyai arti di mana seseorang atau sekelompok dalam keadaan yang sibuk dan menghasilkan keuntungan atau profit bagi dirinya atau kelompok. Adapun dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya, termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, dalam artian ada aturan halal dan haram. Kemudian konsep bisnis dalam Islam. Yang pertama, customer oriented. Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip customer oriented, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut, Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan, maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Untuk memuaskan pelanggan, ada beberapa hal yang selalu Nabi ajarkan. Beberapa hal tersebut yaitu adil dalam menimbang, menunjukkan cacat barang yang dijual, menjauhi sumpah dalam jual beli. Selain itu, customer oriented juga memberikan kebolehan kepada konsumen atas hak khiyar. 2. Transparansi. Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Adapun bentuknya kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kualitas, komposisi, unsur-unsur kimia, dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja, sehingga yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya. Transparansi baik dalam laporan keuangan maupun laporan lain yang relevan. 3. Persaingan yang sehat Islam. Islam melarang persaingan yang bebas, menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik, dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangannya, serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus dijauhi, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. 3. Fairness. Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap di muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam berbisnis. Selain menjaga agar hak orang lain tidak terganggu, selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari adil. Perbedaan bisnis konvensional dan bisnis Islam. Konvensional fokus hanya pada pertumbuhan ekonomi dan pengembalian material.
Sistem Islam, penekanan yang sama pada etika moral, sosial, dan dimensi religius untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan keadilan bagi masyarakat yang baik secara keseluruhan. Tujuan bisnis Islam. Dalam Islam, bisnis ditujukan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, namun juga untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Ragam sistem perekonomian. Yang pertama, ada sistem ekonomi kapitalis. Adalah sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan secara maksimal. Dengan sumber daya terbatas, usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya. Sistem ekonomi Islam kapitalis mempunyai kecenderungan. Yang pertama, kebebasan memiliki harta secara perorangan. Yang kedua, kebebasan memiliki ekonomi dan persaingan. Dan yang ketiga, adanya ketimpangan ekonomi. Kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis ini adalah yang pertama, tidak merata. Yang kedua, tidak selaras. Dan yang ketiga, memaksimasi profit. Yang keempat, krisis moral, materialistis, dan mengkesampingkan kesejahteraan. 2. Sistem ekonomi sosial. Sistem yang mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosial adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu kaum kapitalis atau disebut kaum borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasikan buruh. Sistem ekonomi sosial mempunyai kecenderungan yaitu pemilik harta oleh negara yang seluruh bentuk produksi dan proses pendapatan menjadi milik negara dan diatur kemudian lewat negara. Disiplin politik yang aturan yang diperlukan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme. Kebaikan sistem ekonomi sosial. 1. Disediakan kebutuhan pokok yaitu makanan, minuman, pakaian, rumah, kemudian fasilitas kesehatan, serta tempat tinggal dan lain-lain. 2. Didasarkan perencanaan negara yang sempurna diatur produksi dengan penggunanya. 3. Produksi dikelola oleh negara, seluruh produksi dikelola oleh negara sedangkan keuntungan acap kali digunakan untuk kepentingan negara. Kelemahan sistem ekonomi sosial. 1. Sulit melakukan transaksi yang tawar-menawar, sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya. 2. Membatasi kebebasan sistem sosialisme, menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri dan mementingkan golongan. 3. Mengabaikan pendidikan normal. 3. Sistem ekonomi Islam. Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya. Keberadaan aturan ini semata-mata untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Kemuliaan akan bisa didapat dengan jalan melakukan kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Prinsip dasar sistem ekonomi Islam. 1. Kebebasan individu. 2. Hak terhadap harta. 3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar. 4. Jaminan sosial. 5. Distribusi kekayaan. 6. Larangan menumpuk kekayaan. 7. Kesejahteraan individu dan masyarakat. Sekian presentasi kami, atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.